Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Wijaya. Saya dari sini, dari rumah saya di W Halim. Sesuai dengan judul berdamai dengan masa lalu. Jadi 2021 anak saya yang pertama meninggal, sudah prematur, 10 hari di rumah sakit. Tapi memang mungkin takdirnya bahwa dia tidak bersama kami. Begini, jadi saya sama istri, terutama istri, itu kadang kami lagi berdua di kamar tuh tiba-tiba nangis sendiri. Kadang kami sering curhat, apakah anak kami ini yang diambil ini apakah merupakan dosa-dosa kami gitu. Kayak ngerasa dosa-dosa kami banyak gitu. Apakah ini dari dosa-dosa kami akhirnya anak kami diambil gitu. Padahal kami sangat mengharapkan anak yang kami menikah sudah umur 32 tahun. Menikahnya bisa dibilang telat. Jadi ketika Allah kasih menikah langsung dikasih itu begitu luar biasa nikmatnya. Tapi kenapa diambil gitu? Kami menanti itu. Dan sampai kalau dibilang berdamai dengan masa lalu, gimana ya, biar kami tuh bisa ikhlas, bisa berdamai dengan masa lalu kami. Sampai saat ini pun terutama istri masih tiba-tiba nangis sendiri. Padahal anak kami alhamdulillah sudah dikasih, sampai saat ini anaknya 3. Alhamdulillah. Cuman tetap ketika lihat anak-anak malamnya nangis sendiri gitu. Kami Apa yang sering Mas Anton sampaikan kepada istri untuk menguatkan? Ya, saya cuma bisa bilang ya ini takdir dari Allah. Allah punya rencana yang sangat luar biasa buat kita. Dan yang menguatkan kami adalah orang-orang di sekitar kami yang bilang bahwa alhamdulillah kalian punya tabungan di surga. Itu yang kadang menguatkan kami, ya. Tapi tetap aja tiba-tiba ingat masa lalu itu. Dan gimana menanggapinya, mensikapinya seperti apa itu. Baik, Mas Terima Anton, kasih, terima kasih. Mau peluk Ahilman gak? Boleh. Sini. Ada 2 hal yang ingin AA sampaikan kepada Mas Anton. 1, Mas Anton, jangan pernah menghina ketentuan Allah. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam terima dia gelap, Allah datangkan bulan dan bintang yang membuat malam itu lebih indah. Setuju? Allah itu kadang ngambil satu hal dalam hidup kita, dan biasanya Allah kirimkan 2 hal lain yang lebih baik untuk kita. Mas Anton, untuk yang pertama memang Allah yang menitipkan dan Allah juga yang mengambil kembali. Tapi Mas Anton masih bisa tersenyum dan harusnya bahagia karena Allah masih titipkan 2 lagi yang jadi kado terbaik untuk kehidupan Mas Anton. Kadang begini ya, kita itu lupa bersyukur dengan nikmat karena fokus kita terlalu besar kepada yang bikin kita sakit. Oke lah, iya benar ini sakit diambil. Tapi bukankah Allah memberikan banyak kebaikan lagi pada kita? Sehingga kalimat yang keluarnya lebih banyak kalimat tentang memaknai semua makna dari hidup yang kita jalani. So yang pertama, jangan disesali, jangan dibenci, karena boleh jadi yang buruk menurutmu, baik menurut Allah. Dan boleh jadi yang buruk menurutmu, baik menurutmu, sebaliknya juga mungkin buruk di mata Allah. Yang pertama, lebih kuat dan lihat kebaikan Allah.
daripada sisi sakit yang Mas Anton rasakan ketika kehilangan yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan AA, apakah itu benar tabungan dari surga, tabungan surga kami? Jawabannya iya. Setiap anak yang harus kemudian diambil dan kita ridho ikhlas untuk bisa melepasnya, percayalah dia sedang menanti kebaikan untuk kita. Dan ingin AA sampaikan begini ya kalimatnya, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kamu bukan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kamu hanya beda take off-nya saja, beda berangkatnya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Maka jangan pernah menghina semua yang telah pergi meninggalkan kita. Karena Allah akan menyiapkan ganti yang lebih indah dari apa yang pernah pergi itu. Buktinya mana? Mana penggantinya? Shh. Hidup bukan tentang dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Kalau Mas Anton nanya, AA, apakah ini mungkin karena dosa-dosa saya? Saya lebih senang untuk tidak pandang menghukumi hati dengan dosa yang pernah kita miliki. Oke, dosa kita banyak iya, maksiat kita sering iya, tapi percayalah, Rahman Rahimnya Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Saya lebih senang kalau kita lagi diuji, bilangnya begini, Allah sedang sayang sama saya. Allah lebih cinta sama saya. Saya agak kurang senang ketika kita menghukumi hati sampai kita lupa untuk memperbaiki diri. Maka percayalah, Mas Anton, apapun yang pernah terjadi, jika ada dosa, bertaubat, minta ampun. Tapi selebihnya, teruslah mendekati diri kita dengan Allah. Semoga anak yang sudah kembali itu kelak dipertemukan lagi dengan Mas Anton dan istri. Dan dua anak yang hari ini bersama dengan Mas Anton, insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Tepuk tangan buat Mas Anton yang sudah bercerita dan bertanya hari ini.